BKKBN Bali, We Talk, We Learn. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial dan sangat ahli pada bidangnya, yaitu di bidang gizi. Beliau adalah Ibu Ida Ayu Eka Padmiari. Selamat datang Ibu pada podcast kali ini. Terima kasih, selamat pagi. Yes. Bang Sri ya? Yes, Bang Sri. Nah, di sini beliau adalah seorang akademisi gizi dan pasar. Kemudian beliau juga berkecimpung pada DPD Bersagi Persatuan Ahli Gizi Bali, kemudian DPD Bergizi Pangan Bali, Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Denpasar, Tim Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nah, selain itu beliau juga banyak sekali menghadiri webinar-webinar sebagai narasumber untuk memberikan informasi tentang kesehatan tentunya. Sangat senang sekali di sini Ibu meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk hadir di acara podcast ini. Om Swastiastu, Ibu. Oke, jadi saya juga senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk menjadi host menemani Ibu Ida Ayu Eka untuk memberikan informasi mengenai stunting di kalangan remaja. Nah, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Gimana Bang Sri, sehat? Astungkaro sehat ya. Nah, dari physical appearance Ibu Eka ini sudah terpancar ya. Fresh sekali. Mungkin ini adalah hasil dari menjaga pola hidup sehat, Ibu Nge. Pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat. Nah, dari ini saja Ibu Dayu Eka sudah memberikan motivasi kepada saya untuk tetap menjaga kesehatan di masa-masa pandemi tentunya. Nah, Ibu, karena topik kita adalah stunting di lingkungan remaja, sebenarnya apa sih stunting itu, Ibu? Ya, memang stunting ini merupakan masalah kita ya, terutama Indonesia, di mana jadi stunting ini merupakan cerminan kualitas hidup kita ya, kualitas bangsa Indonesia. Jadi yang dimaksud stunting itu adalah kalau pada balita ini gagal tumbuh yang terjadi pada balita karena asupan gizi yang kurang sehingga menimbulkan tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar. Jadi kalau pada balita, kalau pada selain balita itu artinya tinggi badan tidak sesuai dengan standar. Apakah ada ciri-ciri lainnya, Ibu? Kalau misalnya itu kan dari tinggi badan, misalnya dari kemampuan berpikir, apakah ada ciri-ciri lain dari stunting jika pada balita? Kalau pada balita, kalau yang kita sebut stunting memang itu ya, tapi dampak stunting pada balita itu banyak ya. Cenderungnya adalah yang jelas IQ-nya lebih rendah dibanding yang rata-rata tinggi badannya di atas rata-rata, kemudian kondisi tubuhnya lebih lemah ya, kemudian cenderung juga mengalami gizi buruk atau kalau bahasa gizinya wasted namanya, artinya kekurangan gizi ya, kekurangan gizi itu pada balita. Kemudian terjadi kadang-kadang orang yang stunting itu mengalami anemia, yaitu kekurangan darah. Nah, ciri-cirinya itu 5L, lemah, letih, lesu, lunglai ya. Dan artinya kalau bahasa sehari-hari ngantuan gitu ya. Ngantuan, pengen rebahan aja Bu. Rebahan ya. Pokoknya enggak konsentrasi yang jelas ya, karena sangat berpengaruh terhadap IQ. Ya, karena stunting itu bukan masalah itu akibat dari sebelumnya gitu. Jadi stunting itu bukan sekarang kita tidak makan terus besok stunting, enggak. Karena stunting itu mulainya dari dalam kandungan. Ya. Nah, ini jika stunting yang dialami oleh anak balita mulai usia 2 tahun yang sudah lewat 1000 hari pertama kehidupan, apakah itu bisa diobati? Dikoreksi ya, dikoreksi artinya diperbaiki ya. Bisa, tapi tidak optimal. Karena tinggi badan itu terbentuknya di dalam kandungan. Jadi terutama trimester pertama itu artinya 0 sampai 3 bulan. 0 sampai 3 bulan itu kan terbentuk semua struktur bentuk tubuh kita ya. Janin itu terbentuknya 0 sampai 3 bulan, 4 bulan maksimal lah. Itu janin itu sudah lengkap organ tubuhnya. Nah, seandainya di situ kurang zat gizinya, terutama mineral yang dibutuhkan
dimasukkan untuk tinggi badan, itu kemungkinan lahir untuk stunting sangat besar. Nah, bagaimana kalau sudah lewat 2 tahun ya, sudah lewat 1000 hari pertama kehidupan itu bisa, tetapi tidak optimal. Artinya sudah agak terlambat gitu. Apalagi sudah lebih dari 5 tahun itu tidak bisa diperbaiki lagi. Apalagi sudah dewasa, sudah remaja, nggak bisa lagi, mau ditarik-tarik untuk tinggi sudah bisa. Nah ini biasanya remaja itu cenderung termakan iklan ya. Bisa meninggikan berat badan, minum begini nggak bisa. Meninggikan tinggi badan nggak bisa. Itu harus memang dari dalam kandungan. Nah, berdasarkan riset yang pernah saya baca, selain 1000 HPK, kondisi gizi dan pengetahuan gizi sejak dini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting. Nah, menurut Ibu, bagaimana pengetahuan, maksud saya bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini, apalagi ini kan kondisi pandemi ya, Ibu. Bagaimana caranya menangani hal itu, mendapatkan gizi yang baik dalam kondisi pandemi, apalagi banyak sekali orang tua, para remaja misalnya itu kesulitan dalam bidang ekonomi. Jadi kalau menurut saya memang yang paling utama penyebab masalahnya adalah pengetahuan. Baik pengetahuan remaja, apalagi pengetahuan ibu yang sedang hamil. Nah itu salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting. Oleh karena itu penelitian, kebetulan saya meneliti nih tentang masalah stunting dan anemia pada remaja ini. Memang remaja ini tidak tahu, dan kalau orang sudah tidak tahu kan tidak akan melaksanakan ya. Tidak tahu bahwa dia itu nanti akan hamil, dan kalau hamilnya bermasalah dia akan melahirkan anak yang stunting. Ya, karena remaja itu tidak tahu hal itu sehingga dia tidak melakukan apa yang mesti dilakukan. Terutama stunting itu disebabkan oleh asupan gizi saat ibu itu hamil. Jadi karena remaja ini akan hamil, jadi dari remaja harusnya pengetahuan ini kita berikan. Edukasi pada remaja tentang gizi ini sangat penting. Karena kalau di gizi ada slogan you are what you eat. You are what you eat. Jadi apa yang terjadi pada Anda sekarang itu adalah akibat dari apa yang Anda makan. Dimakan dari mana? Ya dari dalam kandungan. Dari terbentuk awal itu. Jadi apa yang terjadi, misalnya Mang Sri sekarang segini porsinya, tingginya ya, berarti ibunya gimana makannya dulu waktu hamil kan, ya. Kalau ke samping gampang, kalau tinggi sulit. Ya, jadi kalau kita mau nambah berat badan, nah ini kenapa juga stunting ini dipermasalahkan oleh negara ya, karena nanti orang yang stunting di saat balita dan bayi di dewasa ini akan menjadi beban negara. Kenapa? Karena orang yang stunting, remaja atau siapapun yang stunting di balita, remaja sampai dewasa itu kan tidak mungkin lagi dirubah ya, pasti stunting. Ini akan menjadi beban negara di saat dewasa, umur 30-40. Kenapa? Karena orang yang stunting cenderung akan mengalami obesitas di saat dewasa, kegemukan, pendek gemuk. Nah kalau orang yang sudah pendek gemuk itu beresiko 12 kali lebih beresiko dibandingkan orang yang normal berat badannya untuk mengalami penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa? Diabetes, hipertensi, ginjal, ya, yang sekarang banyak diderita oleh masyarakat kita yang membebani BPJS. Nah itu kenapa sampai BPJS kekurangan dana terus, karena pasien yang dilayani yang seperti ini, jantung, stroke dan sebagainya. Jadi kalau dulu mungkin umur 70 tahun baru jantung kan gitu, sekarang kan sudah 30-40 tahun sudah kena jantung. Salah satu penyebabnya yaitu stunting dan pembentukan organ tubuhnya saat di dalam kandungan. Oleh karena itu saya sangat concern mengedukasi remaja, terutama remaja putri yang akan hamil, supaya kalau nanti dia misalnya Mang Sri sekarang umurnya berapa? 21, anggaplah kira-kira 4-5 tahun lagi hamil ya kan. Nah kemudian punya bayi ya, bayi ini ya anggaplah 20 tahun lagi
tambah 5 tahun, 25, 30 tahun lagi itu akan jadi generasi penerus bangsa kita. Nah, kalau Mangsring tidak siapkan diri sekarang supaya tidak melahirkan yang stunting ini. Oke, berarti harus mempersiapkan diri Mempersiapkan dari dahulu, ya? sekarang. Makanya kemarin penelitian saya tahun 2020 nih di suatu tempat di Bali, remajanya itu hampir 70% tidak tahu itu tentang stunting. Apa itu stunting? Kenapa saya harus makan ini supaya tidak tahu bahwa stunting itu berkaitan dengan mereka gitu ke depannya. Mungkin karena minimnya literasi di Indonesia. Ya. Berdasarkan riset juga Indonesia mendapatkan peringkat 61 dari 62 negara, Ibu. Yang literasinya rendah. Ya, benar sekali. Mungkin itu jadi salah satu penyebabnya. Untuk itu podcast Genre Bali bersama BKKBN hadir untuk memberikan penonton informasi mengenai kesehatan, terutama hal ini stunting di kalangan remaja. Seperti itu, benar sekali, Bu. Terima kasih. Kemudian mengenai gizi nih, Bu. Remaja seharusnya kan menjaga pola makan. Nah, pola makan seperti apakah yang Ibu sarankan kepada remaja untuk dikonsumsi agar mencegah stunting mempersiapkan diri seperti itu? Memang pola makan remaja ini banyak masalah ya. Penelitian kita mengatakan bahwa konsumsi remaja ini masih sangat-sangat mengkhawatirkan. Kenapa saya bilang begitu? Di samping pola makannya juga tidak teratur, ya, harusnya 3 kali makan, dia karena mengalami body image itu merasa saya sudah kurus tapi dia merasa, aduh saya masih gemuk nih, gitu kan? Sering seperti itu terjadi. Saya juga seperti itu. Pasti merasa gemuk kan? Iya, padahal sebenarnya kurus. Kalau coba saya ukur lilanya, likar lengan atasnya itu pasti sudah di bawah 23,5 cm. Kalau itu sudah kurang, sebenarnya belum boleh hamil. Akan cenderung melahirkan bayi yang berat badannya rendah atau tinggi badannya kurang atau stunting. Saya baru tahu nih. Teman-teman remaja harus tetap stay tune ya untuk mendengarkan podcast kali ini sampai terakhir karena sangat penting banget bagi kita untuk menjaga kesehatan tentunya. Iya. Wah, benar banget. Nah, pola makannya itu di samping karena body image, karena memang mereka tidak tahu cara berapa saya harus makan, apa yang harus saya makan, kemudian bagaimana cara mengolah makanan. Contoh yang paling sering saya dengar itu adalah suatu minuman, ya, minuman soda atau apapun yang dimakan itu yang diminum, ya. Saya tidak mau menyebutkan merek. Itu padahal salah besar. Kenapa? Kalau misalnya makanan kita si remaja ini sudah bagus, ya, sayur sudah lengkap, ada lauk hewani, nabati, kemudian buah-buahan sudah lengkap, tapi setelah itu dia minum teh atau kopi atau coklat, itu zat besinya tidak akan terserap, terbuang lewat feses dan urin, sehingga rugi makan. Berarti tidak disarankan untuk memakan makanan yang junk food ataupun fast food. Apapun setelah makanan utama itu tidak boleh mengkonsumsi zat anti gizi namanya. Anti gizi itu ya termasuk salah satu teh, kopi dan sebagainya, bahan penyegar. Berarti kalau gitu nggak boleh dong Bu minum teh. Bukan, waktunya kapan harus minum teh dan kopi. Jadi waktu minum teh dan kopi itu seharusnya di antara 2 waktu makan. Misalnya sekarang makan pagi, nanti jam 12 makan siang, di antara itulah kita minum teh atau kopi. Makanya ada istilah tea time, coffee break kan gitu. Jadi jadi di situ kita minum tehnya. Jangan setelah makan makanan utama kemudian minum teh. Itu yang banyak menyebabkan anemia. Apalagi minum tablet zat besinya itu pakai teh, nggak diserap. Gitu. Kalau di warung-warung biasanya seperti itu ya, setelah makan ada di sampingnya teh dingin, es teh. Nah, edukasi itu yang perlu sangat penting untuk remaja kita berikan. Ya. Saya baru tahu nih, ternyata ada waktunya untuk minum teh setelah makan. Ya. Oke, benar sekali. Nah, mengenai anemia nih Bu yang dialami remaja, bagaimana anemia ini bisa memicu terjadinya stunting? Ya,
Namanya anemia kan berarti volume darah dalam tubuhnya kurang, bukan tekanan darah kurang, bukan. Berbeda ya, tekanan darah berkaitan dengan denyut nadi. Tapi kalau anemia ini kekurangan darah. Jadi misalnya Mang Sri sekarang umur 21, setelah saya cek ya, lihat dari sekilas dari mata, dari ini, oh berarti belum anemia nih. Oh, betul. Tapi Semoga tidak. untuk menegakkan kita harus ukur kadar hemoglobin namanya. Kalau di bawah 12 gram per dl itu berarti anemia. Nah, kenapa ini berkaitan dengan stunting? Namanya pembentukan, kalau dia hamil nanti si remaja yang anemia ini, namanya pembentukan organ tubuh itu yang dibutuhkan darah. Nah, bahannya kurang. Gimana pembentukannya bisa optimal? Maaf ya, misalnya pas harinya pembentukan tangan misalnya si janin itu ternyata kurang volume darahnya, kemudian kurang zat gizi yang harus dia konsumsi, mungkin tangannya tidak sempurna lahirnya. Seperti itu. Jadi wanita yang anemia nanti hamil itu cenderung akan melahirkan berat badan rendah, kemudian stunting, atau cacat bawaan, atau IQ kurang. Karena ingat, pembentukan otak itu di dalam kandungan, bukan di luar loh ya. Otak kita kan dibentuknya di dalam kandungan, di luar itu cuma melengkapi, mengembangkan. Nah, kalau otak seorang itu pada saat pembentukan otak di dalam kandungan kurang zat gizinya, pembentukan otak itu kan ada zinc, Fe juga ada, kemudian kalium, kalsium, magnesium dan sebagainya. Nah, kalau itu kurang, kurang juga pembentukan saraf-saraf otak. IQ orang itu kan tergantung dari banyaknya saraf otaknya ya. Nah, kalau kurang ya kurang juga IQ-nya gitu loh. Jadi sangat banyak dampaknya nih kalau remaja anemia ini atau wanita yang anemia ini hamil gitu loh. Nah, makanya kalau ingin sekarang sebenarnya kalau kita mau membentuk putra atau putri kita yang baik itu bisa dirancang dari awal. Mau yang pinter, mau yang rambutnya banyak, apa yang mesti dimakan. Ya. Berarti kembali lagi ke pola hidup. Iya, makanya saya bilang you are what you eat. Oh ya, ternyata memiliki makna sekali ya. Yeah. What you eat is what you are. Oke. Nah, kalau membahas tentang remaja nih, Bu. Remaja banyak sekali yang melakukan diet seperti itu. Diet. Nah, apakah diet ini merupakan salah satu faktor juga penyebab stunting? Iya. Bukan salah satu, memang itu yang menyebabkan kelahiran nanti menjadi stunting ya, yang dilahirkan menjadi stunting. Kalau remaja sendiri kalau dia stunting udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tidak bisa dikoreksi. Nggak bisa dikoreksi kalau sudah remaja. Nggak bisa lagi. Makanya tadi saya bilang jangan termakan iklan bisa menaikkan tinggi badan, karena sudah tidak bisa. Kalau wanita tinggi badan maksimal itu adalah saat dia menstruasi pertama. Nanti setelah itu akan ada penambahan tapi kecil sekali, sedikit, lambat. Dan setelah umur 21 itu sudah stagnan, tinggi badan kita segitu-gitu aja, nggak akan naik lagi. Ya, tapi bagi laki-laki itu masih memungkinkan sampai umur 21 masih memungkinkan, remaja laki-laki lah ya. Itu terjadi kenaikan tinggi badan. Ya. Biasanya laki-laki lebih lambat terjadi kenaikan tinggi badan dibanding wanita. Wanita lebih cepat, tapi lebih cepat juga dia berhenti. Tapi kalau remaja laki-laki dia masih bisa tinggi terus. Tapi tingginya itu pertama karena makanan, kedua juga dirangsang. Ya, makanya olahraga pada remaja itu sangat penting membentuk tubuhnya dia. Jadi kalau dia misal remaja itu saat remaja dia atlet, dia akan terbawa sampai tua pun terbawa bentuk tubuh seperti itu. Ya, itu contohnya. Nah, itu sangat tergantung apa yang dia makan. Kalau diet itu istilah orang diet secara awam kan diet mengurangi makan ya. Kalau di gizi itu diet itu disebut pengaturan makan. Karena ada juga diet untuk menaikkan berat badan. Jadi kalau diet secara orang awam mengurangi makan itu memang itulah yang tadi saya bilang masalah pada remaja. Dia terlalu takut untuk gemuk gitu ya. Sehingga
makannya wah bila perlu cuman 1 hari 1 kali. Ya, boleh. Padahal itu sangat berbahaya untuk pencernaan dia nanti di masa tuanya. Kalau pada saat remaja mungkin paling dia mengalami mah, ya kan? Nah, nanti meningkat lagi menimbulkan GERD, ya. GERD itu gastrointestinal. Ini kelainan saluran pencernaan, ya. Kemudian kembali ke jantung dan sebagainya itu. Makanya kesehatan kita kan tergantung dari pencernaan kita. Kalau pencernaan kita sudah bagus, ya kesehatan yang lain juga pasti akan mengikuti. Wah, keren sekali dan Tapi jangan bilang, oh karena budaya orang gizinya ini ngomongnya tentang pencernaan. Bukan. Coba buktikanlah, ini bukan saya yang ngomong. Jadi semua orang kesehatan ngomong seperti itu, gitu, ya. nah, mengetahui bahwa remaja ini harus menyiapkan dirinya, berarti relate banget sama kehadiran orang tua dong Ibu. Berarti gimana sih caranya orang tua agar remajanya bisa terhindar dari gejala-gejala stunting, misalnya bagaimana sih peran orang tua? Kalau peran orang tua ya itu tadi edukasi. Orang tuanya sendiri soalnya juga banyak yang tidak tahu. Ya ini saya penelitian tahun kemarin itu kebetulan di lingkungan sekolah ya. Suatu sekolah di suatu tempat di Bali. Itu guru dan pendidiknya itu nggak tahu apa itu stunting, kenapa siswanya diberikan tablet tambah darah, ya dia nggak mau tahu, gitu ya. Pokoknya diberikan oleh orang puskesmas sudah selesai. Nah, apalagi orang tuanya. Nah, orang tua juga perlu kita edukasi tentang betapa anemia ini sangat merugikan si remaja itu nanti setelah hamil, ya. Kalau dampak langsung anemia kan paling dia lemah, letih, lesu, ya. Dampak tidak langsungnya itu tadi waktu dia hamil nanti, ya. Tuh, jadi orang tua ini memang sangat harus kita edukasi juga karena masyarakat umum masih berbicara tentang 4 sehat 5 sempurna. Ya, padahal itu sudah tidak kita pakai lagi. Sudah diganti dengan isi piringku ya. Gizi seimbang. Gizi seimbang itu visualnya isi piringku. Jadi gizi seimbang itu kalau berdasarkan jumlah, lihat aja isi piringku, gitu kan? Kalau dari jumlah, kalau gizi seimbang itu kan dari B2SA namanya, bergizi, berimbang, seimbang, dan aman, ya. Jadi bergizi itu semua zat gizi ada dalam satu piring kita itu ada karbohidrat nggak nasi saja, itu loh, beragam itu dari yang B kedua. Jadi karbohidrat kalau sudah sekarang nasi, besok siangnya jangan nasi lagi. Dengan sele atau mie boleh ya, atau yang lain ya, jagung atau apa. Nah, masyarakat kita orang Indonesia kan masih mengandalkan nasi 3 kali sehari sebagai makanan pokok. Makanya Indonesia merupakan pengimpor beras padahal dia produsen beras. Karena masyarakat Indonesia itu paling banyak mengkonsumsi beras dibandingkan negara di Asia. Jadi masih tetap mengimpor. Nah, ini merubah ini yang sulit. Merubah tidak makan nasi ini yang sulit. Padahal sudah makan roti, belum juga makan, kan gitu. Mungkin karena sudah terbiasa ya. Nah, itu udah merubah kebiasaan ini sulitnya setengah mati. Jadi saya 35 tahun jadi ahli gizi belum bisa merubah. Sulit sekali. Baik Bu, jadi apa sih contoh makanan untuk menghindari terjadinya anemia? Ya, contohnya adalah sayur-sayuran berwarna hijau. Sayur-sayuran berwarna hijau. Ya, makin hijau makin baik. Kemudian yang berwarna hitam kecoklatan. Misalnya kalau orang Bali buncis, ya apa namanya, yang ubi ungu dan sebagainya. Kemudian hati yang jelas daging hati. Kemudian ikan, ya itu yang paling banyak itu zat besinya, ya. Kemudian tahu, tempe itu yang paling gampang dijumpai dan banyak ada di itu saja. Jadi sayur-sayuran itu penting dan buah-buahan, beberapa buah-buahan, tapi buah-buahan sedikit kandungan EPA-nya, yang banyak adalah di sayur. Makanya kenapa kita menyarankan setengah dari piring kita itu adalah sayur dan buah, lebih banyak sayurnya dibanding buah. Okay. Ya.
Jadi tadi kan Ibu bilang bahwa salah satu makanan yang penting itu adalah sayur. Bagaimana dengan yang namanya salad, Ibu? Apakah itu baik untuk dikonsumsi? Karena saya sempat baca, saya kurang tahu sih ini. Salad itu termasuk fast food yang kurang baik bagi kesehatan. Kalau salad baik untuk Baik. kesehatan. Sayurnya baik, tapi dressnya yang tidak baik. Seperti itu. Ya, Berarti dressnya itu yang kalorinya tinggi. Hmm. Ya. Tapi kalau sayurnya baik. baik, Ya. berarti bisa dikonsumsi ya, Bu? Bisa Sangat baik dikonsumsi. sekali. Oke. Dressingnya yang masalah. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Eka karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast ini. Saya Mangsri, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap. Mari kita beri salam bersama. Salam genre, berencana itu keren.